Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wulandari dari S1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai M3 atau metode dalam pengajian manajemen keperawatan. Selamat menyaksikan. Baik, akan saya mulai untuk pengajian manajemen keperawatan bagian M3 atau metode. Yang pertama kita kaji adalah MAKP atau model asuhan keperawatan yang digunakan. Yang pertama kita tanyakan kepada perawat adalah apa model asuhan keperawatan yang digunakan di ruangan ini. Misal saya mengkaji di ruangan Baitun Nisa 1. Perawat tersebut menjawab, model asuhan keperawatan yang digunakan di ruangan Nisa 1 adalah keperawatan moduler. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apakah Anda mengerti atau memahami model asuhan keperawatan yang digunakan? Perawat tersebut menjawab bahwa perawat itu memahami model asuhan keperawatan moduler karena masing-masing tim ada bagiannya. Moduler ada PPJA atau perawat yang bertanggung jawab dengan pelayanan semua pasien. PPJA sendiri dibantu oleh perawat pelaksana atau dibagi dengan pasien kelolaan. Misal ada pasien 5 dan yang jaga 3, masing-masing dibagi. Jadi satu orang ada yang dapat 2 dan ada satu orang yang dapat 1 pasien kelolaan. Dan yang bertanggung jawab adalah PPJA-nya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah model asuhan keperawatan yang digunakan sudah sesuai menurut Anda atau perawat yang kita kaji tadi? Perawat tersebut menjawab, menurut perawat tersebut, model asuhan keperawatan yang digunakan di ruangan Nisa 1 sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah model asuhan keperawatan sudah sesuai dengan visi dan misi? Perawat tersebut menjawab bahwa model asuhan keperawatan sudah sesuai dengan visi dan misi, yaitu untuk visinya sendiri, Rumah Sakit Islam terkemuka dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan peradaban Islam, menuju masyarakat sehat sejahtera yang dirahmati Allah. Untuk misinya sendiri, yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang selamat, menyelamatkan, dijiwai, semangat mencintai Allah, menyayangi sesama. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka membangun generasi khairul ummah. Dan yang ketiga, membangun peradaban Islam menuju masyarakat sehat sejahtera yang dirahmati Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih di M3 atau metode, yang nantinya kita tanyakan adalah mengenai efektif dan efisiensi model asuhan keperawatan yang digunakan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah model asuhan keperawatan yang digunakan berpengaruh terhadap lama perawatan pasien? Kira-kira berapa rata-rata pasien perharinya? Perawat tersebut menjawab, model asuhan keperawatan yang digunakan sangat berpengaruh karena setiap masing-masing pasien sudah ada perawat pengelola, jadi lebih maksimal. Untuk rata-rata pasien perharinya sendiri ada 7, ada 8. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Apakah model yang digunakan meningkatkan kepercayaan pasien? Perawat tersebut menjawab, model asuhan keperawatan yang digunakan dapat meningkatkan kepercayaan pasien. Dengan cara kepercayaan pasien maupun keluarga kita arahkan ke asuhan keperawatan moduler tadi. Ada sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya, pasien itu dibekali oleh 1 orang perawat penanggung jawab. Untuk sisi negatifnya, misal ada pasien lain yang tidak kelolaan perawat tersebut, ketika pasien ingin bertanya dengan seorang perawat yang bukan mengelola dia, perawat tersebut tidak tahu karena bukan pasien kelolaan dia sendiri. Jadi, keluarga lebih percaya dengan perawat yang mengelola pasien dalam hal pelayanan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga,
Apakah model yang digunakan tidak meningkatkan beban kerja Anda? Perawat tersebut menjawab bahwa model yang digunakan tidak meningkatkan beban kerja perawat tersebut karena sudah terbagi masing-masing pekerjaannya atau masing-masing perawat sudah mendapatkan bagian. Jika ada kesulitan, baru perawat lain bisa membantu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat adalah, apakah model yang digunakan memberatkan pembiayaan? Perawat tersebut menjawab bahwa model yang digunakan atau model asuhan keperawatan yang digunakan tadi tidak memberatkan pembiayaan. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, apakah model yang digunakan mendapatkan kritik dari pasien? Untuk kritikannya sendiri, biasanya pasien yang lain yang bukan pasien kelolaan perawat itu sendiri. Misal, otomatis tidak semua perawat tahu dengan masalah pasien tersebut. Misalnya ada satu perawat, satu pasien. Misal perawat si A merawat pasien B atau pasien yang tidak dikelola perawat tersebut. Lalu pasien lain tersebut bertanya dengan perawat yang tidak mengelola dia. Otomatis perawat tersebut tidak tahu. Biasanya pasien mengkritik itu. Masih ke metode pengkajiannya. Kita kaji masalah pelaksanaan model asuhan keperawatan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah komunikasi dapat terjalin dengan adekuat antara tim kesehatan? Perawat tersebut menjawab, komunikasi yang terjalin dengan tim kesehatan bagus, baik, dan sudah adekuat. Karena untuk komunikasi sendiri ada handover, salah satu komunikasi untuk melihat sejauh mana perkembangan pelayanan kesehatan ke pasien. Jadi itu di-overkan dalam arti ada untuk komunikasi kita. Bagaimana pasien ini perkembangannya, bagaimana dengan cara handover tersebut. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah rencana keperawatan dapat dilaksanakan secara kontinu? Perawat tersebut menjawab rencana keperawatan sendiri dapat dilaksanakan atau dilakukan secara kontinu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Anda atau PP atau PA sering mendapatkan bimbingan dari kepala ruang? Perawatnya menjawab, sering sekali kepala ruang memberikan bimbingan saat briefing atau saat overrun. Saat overrun mungkin membicarakan apakah ada kendala-kendala atau saat ada kejadian atau masalah. Misal saat kejadian ada masalah saat pemasangan infus, terdapat kesulitan, ada kesulitan ganti balut, seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat sendiri, apakah tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar? Perawat tersebut menjawab, tindakan keperawatan asuhan sudah sesuai dengan standar. Misal pemasangan infus atau ganti balut, yang mana tetap memperhatikan antiseptik harus tetap terjaga, harus tetap steril, harus menentukan area mana atau vena yang mana yang mau disuntik. Tata cara saat pemasangan infus bagaimana? Tangan harus bersih, menggunakan handscoon steril atau tidak, perlengkapan alat sudah atau belum, harus sudah disediakan sebelumnya. Baik, masih di M3 atau metode mengenai tanggung jawab dan pembagian tugas. Yang pertama kita tanyakan adalah, apakah pembagian tugas Anda sudah jelas? Perawat tersebut menjawab, perawat sudah jelas dengan pembagian tugas. Untuk pembagian tugas individu, misal tim C, logistik untuk menangani mutu, protein, untuk asuhan keperawatan semua, sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi masing-masing perawat harus paham akan tugas mereka masing-masing. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan tugas Anda sesuai dengan model asuhan keperawatan yang digunakan di ruangan. Perawat tersebut menjawab, jadi untuk pembagian tugas perawat yang dari PPJA, yang mana PPJA itu dan beberapa perawat pelaksana yang melakukan tugas itu tadi, ada yang dikelola, kita observasi itu. Apakah sudah benar dalam melakukan asuhan keperawatannya, betul apa tidak? Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apakah menurut Anda kondisi pasien dapat selalu terpantau dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi? Perawat tersebut menjawab,
Kondisi pasien selalu terpantau dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Malah justru kalau dari keluhan pasien itu sendiri sudah ada tanggung jawab dari perawat yang mengelola pasien tersebut. Jadi kondisi pasien selalu terpantau oleh perawat. Untuk yang bagian operan jaga atau yang B, operan jaga, pertanyaan yang pertama kita tanyakan adalah berapa kali operan jaga yang dilakukan di ruangan tersebut. Perawat tersebut menjawab, operan jaga yang dilakukan 3 kali, pukul 7 shift pagi, pukul 2 shift siang, dan jam 9 shift malam. Pertanyaan kedua, apakah operan telah dilaksanakan tepat waktu? Perawat tersebut menjawab, operan selalu dilaksanakan tepat waktu untuk melatih kedisiplinan perawat. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah operan dihadiri oleh semua perawat yang terkait atau perawat 2 shift? Operan pasti dihadiri oleh semua perawat yang terkait termasuk perawat 2 shift. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, siapa yang memimpin operan? Yang memimpin operan setiap pagi dan siang ada penanggung jawab. Biasanya kalau siang dan malam tidak ada. Setiap satu shift ada 3 perawat. Jadi misal operan dari siang ke malam ada 6 orang. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah yang harus dipersiapkan dalam pelaporan operan? Sebutkan. Yang disiapkan saat pelaporan operan adalah yang pertama adalah kelengkapan dari berkas-berkas RM pasien. Yang kedua, RM pasien yang sudah kita lakukan tadi apa saja. Yang ketiga, tindakan-tindakan dari pasien apa saja yang belum dan yang sudah apa saja. Semua dilakukan melalui handover. Handover itu seperti laporan, data-data, dokumentasi, tindakan yang sudah kita lakukan dan yang belum. Baik, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video saya mengenai penjelasan M3 atau metode dalam pengajian manajemen keperawatan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.